Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Firza Raditya dengan NPM 23010810007 dengan dari Prodi D3 Keuangan dan Perbankan angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas perpajakan satu yang yang dibuat untuk memenuhi tugas perpajakan satu yang diampuh oleh Desen Iken Kusuma Wardani SE MSC AKCA. Oke, kita lanjutkan saja. Kita langsung lanjut. Dari materi yang ada di video ini ada empat. Yang pertama itu ada pajak pusat, pajak daerah, hukum perpajakan, dan teori perpajakan. Terlanjut ke pengertiannya terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada warga negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat, pajak sendiri dibagi berdasarkan pemungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Kita masuk ke jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak berdasarkan pemungutnya. Yang pertama itu ada pajak pusat. Pajak pusat ini merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang dan kewenangannya untuk memungut pajak pusat berada di pemerintah pusat. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Ya, yang lainnya itu ada pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi, secara singkat, yang membedakan antara pajak pusat dan pajak daerah adalah pemungutnya. Kalau pajak pusat itu yang memungutnya adalah pemerintah pusat langsung, sementara pajak daerah yang memungutnya adalah pemerintah daerah itu sendiri. Kita lanjut maksud ke beberapa jenis pajak pusat sendiri. Itu ada beberapa. Contohnya pertama ada PPH atau pajak yang dikenakan oleh orang atau pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima olehnya ada dalam 1 tahun pajak. Nah, dengan sebelumnya itu sebelum perubahan undang-undang itu tarif dari pajak PPH sendiri itu adalah sebesar 11%. Namun setelah perubahan undang-undang, PPH ini naik sebesar 12%. Naik menjadi 12%. Selanjutnya ada PPNBM atau pajak pajak barang mewah, di mana pengonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah juga dikenakan PPNBM. Yang dimaksud dengan barang barang mewah kena pajak adalah barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok, tidak bukan barang konsumsi dan ditujukan untuk menunjukkan status pribadi. Nah, untuk tarifnya sendiri itu dimulai dari 20% sampai 200% yang paling tinggi. Selanjutnya ada PPN atau pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Orang orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang kena barang pajak ini dikenakan PPN sebesar 5% sampai 30% tergantung pendapatan. Selanjutnya ada bea materai atau pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran atau surat berharga dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu. Nah, untuk bea materai sendiri itu dikenakan tarif sebesar Rp10.000. Selanjutnya ada pajak karbon yang dikenakan atas emisi karbon yang dikeluarkan oleh perusahaan, orang pribadi ataupun pemerintah itu sendiri, lebih tepatnya BUMN yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup dengan tarif sebesar Rp30 per kilogramnya. Selanjutnya ada pajak-pajak daerah. Nah, pajak daerah sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pajak provinsi dan pajak kabupaten. Nah, yang membedakan antara pajak provinsi dan kabupaten adalah cakupannya. Yang di mana pajak provinsi eh, lebih luas dan lebih me- mem- memungut pajak dari objek-objek kapital. Sementara kalau pajak daerah itu lebih lokal, lebih cakupannya lebih kecil dibanding provinsi, dan itu sebatas hanya di wilayah kota atau kabupaten tersebut. Yang pertama itu ada PKB. Sebenarnya setiap tarif berbeda-beda di setiap provinsi. Kita mulai dari pengertiannya saja dahulu. Kategori kendaraan bermotor dalam pajak jenis ini berupa kendaraan bermotor beroda.
Yang berikut gandengannya. Pengoperasian kendaraan dilakukan di jalan darat maupun air dengan tarif 2% dari nilai jual kendaraan. Jadi PKB ini merupakan pajak kendaraan bermotor yang bergerak di atas jalan maupun itu di jalan darat maupun air dengan tarif yang setiap provinsinya itu dibeda-bedakan, namun rata-rata itu sebesar 2% dari nilai jual kendaraan. Kedua itu BBKNB, biaya balik nama kendaraan bermotor yang dibayarkan apabila terjadi penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor yang dikenakan tarif sebesar 20%. Selanjutnya ada pemanfaatan air. Pajak air yang dikenakan kepada orang maupun badan yang memperoleh manfaat dari air. Penggunaan air permukaan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan. Tarif pajak daerah untuk jenis pajak air sebesar 10%. Selanjutnya ada PBBKB atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor dipungut oleh pihak yang menyediakan bahan bakar kendaraan bermotor dengan tarif pajak daerahnya sebesar maksimal 10%. Dan pajak rokok yang dikenakan untuk kepada perusahaan-perusahaan rokok yang memproduksi rokok sebesar 10% dari cukai rokok. Selanjutnya ada pajak kabupaten yang cakupannya lebih kecil dibanding pajak provinsi, yang dimana ada beberapa jenis contoh dari pajak kabupaten ini. Yang pertama ada pajak hotel yang dalam hal ini dibayar sebagai fasilitas yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan dengan sejumlah pungutan pembayaran yang memiliki lebih dari 10 kamar dengan tarif 10%. Pajak hiburan, lalu ada pajak hiburan yang adalah wajib pajak yang dikenakan kepada kegiatan hiburan baik secara pribadi maupun badan tarif yang maksimal sebesar 75% dan 10% apabila itu merupakan kesenian rakyat yang wajib dilestarikan. Selanjutnya ada pajak penerangan jalan atau lampu jalan yang dibebankan pada penggunaan penerangan jalan yang menggunakan tenaga listrik yang dimaksud dapat ya, tenaga listrik. Tenaga listrik yang dimaksud dapat dihasilkan sendiri atau dari sumber lain dengan tarif sebesar 10%. Selanjutnya ada pajak reklame yang merupakan pajak yang dikenakan kepada eh, media yang media yang menampilkan objek yang dengan tujuan komersial demi mempromosikan barang jasa maupun badan reklame seperti baliho atau billboard dengan tarif 25% dari nilai sewa. Selanjutnya ada pajak restoran yang merupakan melayani penjualan makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh konsumen. Entah konsumsi dilakukan di tempat tersebut atau tempat lain. Tarif maksimal yang dilakukan oleh pajak ini adalah sebesar 10%. Selanjutnya ada hukum perpajakan, di mana dibagi menjadi dua, di mana hukum pajak formal yang pertama itu menentukan ketentuan dan tata cara hukum pajak, yang di mana contoh hukum pajak formal ini adalah tata cara perpajakan. Yang kedua ada hukum pajak material yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak atau objek pajak atau objek pajak. Eh, untuk contoh hukum dari pajak material sendiri itu adalah PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya ada teori perpajakan. Ada 5 teori perpajakan. Yang pertama adalah teori asuransi, di mana teori ini didasari di gagasan bahwa negara bertugas bahwa pajak bertugas untuk meyakinkan masyarakat atau wajib pajak yang di mana pajak akan digunakan sebaik-baiknya untuk manfaat bersama warga negara. Kedua, ada teori kepentingan yang menyatakan teori ini di, pajak dipungut untuk dilakukan karena kepentingan bersama dan bukan karena kepentingan kelompok atau individu tertentu. Yang ketiga adalah teori Dai-Picul yang di mana pajak yang dikenakan, maaf ada 2 kali, kepada wajib pajak harus disesuaikan sama beratnya ya. Artinya, pajak harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Yang keempat ada teori bakti yang menyatakan bahwa pajak yang dibayarkan oleh warga negara atau wajib pajak itu adalah merupakan bentuk baktinya kepada negara sebagai bentuk kewajiban warga negara. Yang kelima ada asas daya beli yang merupakan pengenaan pajak kepada wajib pajak yang dimana wajib pajak pengenaan pajak harus tidak membebani masyarakat ataupun wajib pajak tersendiri dan harus disesuaikan dengan kemampuannya agar tidak menurunkan daya beli masyarakat. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan maaf apabila ada kesalahan dalam PPT dan saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.